Halo, perkenalkan nama saya Stefan Tutup dengan NIM 250402042. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fakta sejarah menarik tentang lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa pergaulan, seperti di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipilih bukan karena merupakan bahasa dengan jumlah penuturan terbanyak, tetapi karena sudah dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai daerah dan relatif mudah dipelajari. Puncak sejarah lahirnya bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai suku seperti Jawa, Batak, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lainnya bersepakat menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang tergeser oleh bahasa asing. Saat ini, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris semakin banyak dijumpai di ruang publik. Contohnya sel lebih sering digunakan daripada obrol, open house daripada rumah terbuka, exit daripada keluar. Fenomena ini banyak ditemukan di pusat perbelanjaan, kafe, hotel, media sosial, hingga iklan. Penggunaan bahasa asing memang dapat memberikan kesan modern dan menarik. Namun, jika digunakan secara berlebihan, masyarakat akan semakin jarang menggunakan padanan bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah terjadi. Hal ini dapat mengurangi rasa bangga terhadap bangsa nasional dan perlahan menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Perbedaan bahasa tersebut berpotensi menyulitkan komunikasi jika tidak ada bahasa yang menyatukan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu karena memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah berkomunikasi dengan baik tanpa meninggalkan bahasa daerah masing-masing. Contoh nyata, mahasiswa dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menggunakan bahasa Indonesia saat kuliah sehingga proses belajar berjalan lancar. Dalam rapat pemerintahan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi agar peserta memahami informasi yang disampaikan. Saat terjadi bencana alam, petugas dan relawan dari berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia untuk mempercepat koordinasi seperti di media nasional, televisi, radio, dan internet menggunakan bahasa Indonesia agar informasi dapat dipahami seluruh masyarakat. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas pemersatu dan bahasa resmi bangsa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia merupakan hasil kesepakatan para pemuda untuk menyatukan bangsa yang beragam, bukan sekedar perkembangan dari bahasa Melayu. Di era globalisasi, penggunaan bahasa asing memang semakin luas, tapi masyarakat tetap perlu mengutamakan bahasa Indonesia agar jati diri bangsa tidak luntur. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pemerintahan, dan politik, kita turut menjaga persatuan, memperkuat rasa nasionalisme, serta melestarikan warisan budaya bangsa bagi generasi mendatang. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.